Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang diketuai oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Lutfia Regina Volbi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil implementasi sistem manajemen basis data bansos di Desa Tuduak Induk. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Mutia Hasnia Subhana, kemudian Raski Pratama Genggalang, kemudian ada Elsa Mokodongan dan Muhammad Rehan Kolopita. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Subhana. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pembuatan laporan kami. Nah, pengelolaan data penerima bantuan sosial berupa bantuan sembako merupakan salah satu kegiatan administrasi yang sangat penting di tingkat desa karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Desa Tuduak Induk yang terletak di Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, secara rutin melaksanakan pendataan penerima bantuan sembako yang disalurkan kepada warga kurang mampu. Berdasarkan hasil pengamatan dan proses pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami di kantor desa, pendataan bantuan sembako masih dilakukan dengan cara relatif sederhana, yaitu melalui pencatatan manual dan penggunaan file spreadsheet yang terpisah-pisah. Nah, permasalahan lain yang ditemukan adalah belum adanya sistem manajemen basis data yang terstruktur untuk menyimpan dan mengelola data bantuan sembako secara berkelanjutan. Hal ini menyebabkan perangkat desa di Desa Tuduak Induk mengalami kesulitan ketika harus menyusun laporan penyaluran bantuan sembako kepada pihak Kecamatan Bilalang maupun instansi terkait di Kabupaten Bolaang Mongondo. Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaatnya. Tujuan di sini merancang struktur basis data untuk pendataan penerima bantuan sembako di Desa Tuduak Induk, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, mengimplementasi sistem manajemen basis data menggunakan perintah SQL untuk menyimpan dan mengelola data penerima bantuan sembako secara terstruktur. Dan yang terakhir, menghasilkan informasi yang akurat dari data bantuan sembako seperti jumlah penerima bantuan, status penerimaan, dan rekapitulasi penyaluran bantuan pada periode tertentu. Terusnya ada manfaat. Yang pertama di sini ada mempermudah perangkat desa Tuduak Induk dalam mengelola dan memperbarui data penerima bantuan sosial sembako. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan pencatatan dan data ganda dalam pendataan bantuan sembako. Yang ketiga, mempercepat proses pencarian data dan penyusunan laporan penyaluran bantuan sembako kepada pihak Kecamatan Bilalang dan instansi terkait. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang jelas dan terstruktur sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sembako di Desa Tuduak Induk. Terima kasih. Baik, saya Rehan Kolopita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel bansos yang telah kami buat sebelumnya. Yaitu satu, ada tabel wilayah dengan ID wilayah sebagai kode unik, kemudian ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan dusun. Kemudian yang kedua ada tabel masyarakat dengan NIK sebagai kode uniknya, lalu ada nama penerima, umur, jenis kelamin, dan ID wilayah. Kemudian yang ketiga ada tabel penerima dengan ID penerima sebagai kode unik dan NIK lalu ID wilayah. Kemudian yang keempat ada tabel distribusi dengan ID distribusi sebagai kode uniknya, lalu ada jenis bantuan, periode, tanggal, dan ID wilayah. Kemudian yang kelima ada detail distribusi dengan ID detail sebagai kode unik dan ID distribusi dan NIK dan status terima. Selanjutnya di sini kami mempunyai 5 entitas utama, yaitu satu ada entitas wilayah yang memiliki relasi dengan penerima yaitu berdomisili dengan kardinalitinya yaitu one to many. Kemudian penerima memiliki relasi dengan distribusi yaitu menerima dengan cardinality one to one. Kemudian distribusi mempunyai relasi dengan detail yaitu mempunyai dengan cardinality one to many. Saya Elsa Mokodongan, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya ada DDL. Di sini ada tabel wilayah. Di sini ada atributnya ID wilayah sebagai primer key-nya, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan dusun. Selanjutnya ada tabel masyarakat. Di sini atributnya ada NIK sebagai primer key-nya, nama penerima, umur, jenis kelamin, ID wilayah. Di sini ID wilayahnya sebagai foreign key. Di sini ada tabel penerima. Di sini atributnya ada ID penerima sebagai primer key-nya, NIK ID wilayah. Dan di sini ada 2 foreign key-nya yaitu ID wilayah dan NIK. Di sini ada tabel distribusi. Atributnya ada ID distribusi sebagai primer key, jenis bantuan, periode, tanggal distribusi, ID wilayah. Di sini ID wilayahnya sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel detail distribusi. Di sini ada ID detail itu sebagai primer key, ID distribusi, NIK, status terima. Di sini ada 2 foreign key-nya yaitu ID distribusi dan NIK. Terima kasih.
Saya Reski Pratama Gonggalang. Saya akan mempresentasikan lanjutan dari kelompok kami. Oke, langsung saja. Sini kita masuk di DML-nya, yaitu DML dari insert into wilayah. Di sini insert into wilayah mempunyai ID wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan dusun. Nah, di sini sudah ada 5 datanya. Kita lanjut. Di sini ada DML dari insert into masyarakat yang berisikan NIK, nama penerima, umur, jenis kelamin, dan ID wilayah. Oke, nah di sini ada 131 data. Kita lanjut lagi. Di sini ada DML dari insert into penerima. Di insert into penerima ini mempunyai ID penerima, NIK dan ID wilayah. Dan di sini ada 130 data. Lanjut lagi, di sini ada DML dari insert into distribusi yang mempunyai ID distribusi, jenis bantuan, periode, tanggal distribusi, dan ID wilayah. Nah, di sini sudah ada 20 data dari insert into distribusi. Kita lanjut lagi. Di sini ada DML dari insert into detail distribusinya yang berisikan ID detail, ID distribusi, NIK, dan status terima. Oke, di sini sudah ada 131 data. Oke, kita akan lanjutkan dari DKL-nya, yaitu di sini ada tabel dari select from wilayahnya, yaitu di sini ada tabel ID wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan dusun. Nah, di sini sudah ada 5 data tersebut. Kita lanjut. Di sini ada DKL dari masyarakatnya, yaitu berisikan NIK, nama penerima, umur, jenis kelamin, dan ID wilayah. Oke, di sini sudah ada 131 data dari tabel masyarakatnya. Kita lanjut lagi. Di sini ada select dari penerimanya, atau DKL dari penerimanya, yang berisikan tabel ID penerima, NIK, dan ID wilayah. Nah, di sini ada 131 data dari DKL penerimanya. Oke, di sini lagi ada DKL dari distribusi. Di sini ada tabel ID distribusi, jenis bantuan, periode, tanggal distribusi, dan ID wilayah. Di sini ada 20 data dari tabel distribusinya. Dan terakhir yaitu DKL dari detail distribusi. Di sini ada tabel dari ID detail, ID distribusi, NIK, dan status terima. Di sini ada total 131 datanya. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Regina Kolbi. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya ada hasil pengolahan data. Di sini terdapat grafik untuk data jenis kelamin di setiap dusun. Grafik ini menjadi perbandingan laki-laki dan perempuan di 5 dusun ini yang mendapatkan bantuan sosial. Pada dusun pertama, terdapat kurang lebih sekitar 11 laki-laki yang mendapatkan bantuan dan terdapat 31 orang perempuan yang mendapatkan bantuan. Sedangkan di dusun yang kedua lebih sedikit, laki-laki kurang lebih 4 orang, kemudian yang perempuan sekitar ada 13 orang. Nah, sedangkan di dusun yang ketiga, laki-laki tidak ada yang mendapatkan bantuan, sedangkan yang perempuan kurang lebih ada 29 orang. Kemudian pada dusun 4, ada 3 laki-laki yang mendapatkan bantuan dan 29 perempuan yang mendapatkan bantuan. Sedangkan di dusun yang kelima, terdapat 2 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Baik, selanjutnya pada kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem manajemen basis data untuk bantuan sosial di Desa Tudok Induk, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem basis data yang terstruktur mampu memberikan solusi yang efektif, efisien, dan akurat dibandingkan dengan metode pencatatan manual yang sebelumnya digunakan. Nah, melalui perancangan struktur tabel yang sistematis ini, pembuatan entity relationship diagram, serta penerapan perintah SQL seperti data definition language, data manipulation language, dan data query language. Pengolahan data bantuan sembako menjadi lebih rapi, konsisten, aman, dan mudah diakses. Melalui relasi antar tabel, data masyarakat, wilayah, penerima bantuan, hingga proses distribusi dapat saling terhubung, sehingga mampu meminimalkan terjadinya data ganda, kesalahan pencatatan, serta ketidaksesuaian data. Baik, itulah presentasi dari kami. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.